Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sobat setia Sultan Audio Channel yang berbahagia, sekilas menceritakan. Penerus Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Anak-anak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Muhammad Wahab Wahib, Khadijah, Muhammad Adib Jumiyatin, Muktamaroh, Nyai Haj Munjidah Wahab, Mahfuzah, Hasbiyah, Mujidah, Muhammad Hasib, Rakib, Kiai Haji A. Syaicu, anak tiri. Murid-murid Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Murid-murid beliau para santri-santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Perjalanan hidup dan dakwah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jasa-jasa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah salah satu pendiri NU. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah satu bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin, Hizbullah, ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Watan, kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfiziyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. Turut serta dalam fatwa resolusi jihad. Pada masa revolusi kemerdekaan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga turut serta dalam proses keluarnya fatwa resolusi jihad. Ketika fatwa resolusi jihad dikeluarkan Rois Akbar PBNU Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama ANO, di Jalan Bubutan 6/2 Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang waktu itu menjadi Khatib Am PBNU bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Fatwa tersebut akhirnya menjadi pemantik pertempuran heroik tanggal 10 November untuk mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah dengan cara membonceng NICA alias sekutu. Dengan catatan sejarah panjang perjuangan Abdul Wahab Hasbullah terhadap bangsa ini, berbagai pihak menilai sangat tepat jika pemerintah memberi gelar pahlawan nasional. Pencipta lagu Ya Lal Waton, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah pengarang syair Ya Lal Waton, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahliyin. Lagu Ya Lal Waton dikarangnya pada tahun 1934. Kiai Haji Maimoen Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh, dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu syair Ya Lal Waton ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri. Inspirator terbentuknya GP Ansor. Dari catatan sejarah berdirinya GP Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, NU. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Watan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubanul Watan, Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU, PNU, dan Ansarun Nahdlatul Ulama, ANO. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU.
Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 atau tanggal 24 April tahun 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU. Dimasukkannya ANO sebagai salah satu departemen dalam struktur kelembagaan NU berkat perjuangan kiai-kiai muda seperti Kiai Haji Mahfudz Shiddiq, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Dahlan Kertosono, Thohir Bakri dan Abdullah Ubaid serta dukungan dari ulama senior Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh. Sementara itu, peran Kiai Haji Muhammad Husaini Tiwai terlihat pada masa pendudukan Jepang, di mana pada saat itu organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk ANO. Setelah revolusi fisik tahun 1945 sampai tahun 1949 usai, tokoh ANO Surabaya, Moh Husaini Tiwai, mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Haji Wahid Hasyim Menteri Agama kala itu, maka pada tanggal 14 Desember tahun 1949 lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru, yakni Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor, kini lebih populer disingkat GP Ansor. Menjadi utusan Jamiyah Nahdlatul Ulama di Arab Saudi. Pada saat pemimpin-pemimpin Islam mendapat undangan dari Raja Hijaz, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh lalu membentuk komite khilafat yang diberi nama Komite Hijaz, atas izin dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahab Hasbuloh mendirikan Komite Hijaz sebagai bentuk respon atas proses Wahabisasi di Arab yang memberi pengaruh pada persoalan kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Komite ini kemudian mengirim delegasi sendiri ke Makkah Madinah. Komite Hijaz inilah yang kemudian melahirkan Jamiyah Nahdlatul Ulama, sehingga kehadiran NU tidak dapat dilepaskan dari perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh. Karya-karya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh. Yalal Watan, lagu patriotis karya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh. Lagu ini berisikan syair yang penuh dengan semangat patriotisme. Lagu yang berjudul Syubanul Watan atau Yalal Watan kini sudah diterjemahkan dan sering dinyanyikan oleh para santri. Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu santri Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, meriwayatkan bahwa ketika beliau mondok di Tambak Beras dan belajar di sekolah Syubanul Watan, di sana, setiap hari sebelum masuk kelas murid-murid diwajibkan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh pada tahun 1934. Karir beliau menjabat Katipam PBNU saat NU pertama kali didirikan. Setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat, jabatan Raisam dijabat oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh. Menjadi anggota BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Menjadi anggota konstituante dan berkali-kali menjadi anggota DPR RI. Menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Chart silsilah. Berikut ini chart silsilah sanad guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh dapat dilihat di sini, dan chart silsilah sanad murid beliau dapat dilihat di sini. Lokasi terkait beliau: alumni Pesantren Tebuireng Jombang, alumni Pesantren Syai Conamoh, Kolil Bangkalan, alumni Pesantren Mojosari Nganjuk, alumni Pesantren Langitan Tuban. Demikian sekilas penerus Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, semoga bisa bermanfaat dan memberikan semangat dan semakin cinta terhadap agama dan negara kesatuan Republik Indonesia untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.